Halo Tentunainer, selamat sore. Jumpa kembali bersama Anggit nih di Sikat ya, seputar informasi kesehatan. Sampai jam 6 sore nanti ditemenin Anggit bareng narasumber kece langsung dari pakarnya. Kita bakalan kupas diet diabetes mellitus. Yang penasaran? Tetap stay tune ya. Oke, nanti kita tunggu dulu Tentunainers biar langsung nyambung sama narasumbernya. Nanti kalau Tentunainers pengen ada yang ditanyain, boleh banget ya langsung ditulis di kolom komentar. Masih nunggu yang gabung nih Tentunainers. Halo, tadi ada yang gabung ya. Halo, selamat sore. Lagi dengerin di mana nih? Semoga selalu sehat-sehat ya dimanapun berada. Oke. Kita cek suara dulu. Di sini udah ada yang gabung. Halo Kak Ides. Nah, di sini narasumbernya sudah bergabung. Kita cek dulu ya. Oke. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak suara saya? Alhamdulillah terdengar jernih dan juga jelas sekali. Kalau suara saya bagaimana Pak? Sudah jelas? Alhamdulillah sama juga. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? alhamdulillah. Biasa baru pulang dari kerja. Saya bekerja di Hasan Sadikin dan biasanya pulangnya jam setengah 4. Jadi bisa lah pas di rumah udah siap. Seperti itu. Masya Allah. Ya luar biasa. Bagaimana Pak cuaca di sana nih? Barangkali kalau di Tasikmalaya kebetulan sedang hujan. Kalau di Bandung bagaimana Pak? Tadi pas saya pulang udah rintik-rintik. Tapi diprediksi akan hujan ya, eh, Allah memiliki kehendak lain. Gak tahu, nggak jadi hujan rupanya. Iya, Iya, alhamdulillah senang sekali ya kita bisa berkesempatan langsung nih untuk ngobrol-ngobrol perihal topik yang sudah kita pilih bersama nih Tentunainers. Di sini saya kenalkan juga di sini ada Bapak Ides dari RSHS Hasan Sadikin Bandung. Selaku narasumber yang akan menemani kita pada sore hari ini membahas mengenai diet pada diabetes mellitus ya Pak ya untuk betul. diskusi. Iya, ini bagi tentunainers juga nih para pendengar radio MDK ataupun juga para sahabat setia dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang sekarang sedang mendengarkan juga di radio atau nonton live, boleh tinggalkan kolom komentar nanti jika ada yang ingin ditanyakan. Untuk mengawali nih, Bapak saya enaknya manggil apa nih? Pak Ides atau Saya siapa sih nih? biasanya dipanggil Kang Ides gitu. Karena saya Ides, orang Sunda ya. Kalau orang Sunda kan biasanya dipanggil Kang gitu. Kang. Kalau Asli, Bapak rasanya nggak tahu sih lebih enak. Ya terserah sih sebenarnya saya dipanggilnya. Eh, nih Kang Ides nih asli Bandung atau mungkin domisilinya di Tasik kah atau di mana nih? Saya itu ya lahir dan besar di Bandung. Cuma yang namanya Jawa Barat, alhamdulillah sih udah pernah, bahasanya udah pernah didatangin gitu ya. Kalau Tasik Termasuk ya yang mungkin termasuk Tasik, kalau saya pernah bahasanya waktu dulu mengadakan survei gitu, survei gangguan akibat kekurangan yodium, itu saya ke bagian tempatnya di Indihiyang. Indihiyang itu ya, kan kalau nggak salah dekat terminal ya. betul 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 betul. Iya iya. 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 Lalu ya Betul pernah Pak. ke Unsil, paling dulunya Unsil ya. Dulunya Unsil Oh itu iya. masih di bawah kepengurusan TNI dulu. Oh Jadi udah iya. lama sekali. Iya. Ya, ini sekarang juniornya di Unsil kebetulan Oh mahasiswinya iya. Mm. dari Ya. kesehatan masyarakat kebetulan jurusannya. Kebetulan dari kesehatan masyarakat pasti kenal dengan namanya Pak Otong ya.
Iya, iya pernah pernah ada. Cuma sekarang Iya. sepertinya sudah tidak. Oh, tidak diuji lagi. Iya, Ya, beliau kakak kelas saya. ya, Masya Allah. Oke. Ya, kita kali ini pemirsa tentu Niners di rumah akan membahas mengenai salah satu topik kesehatan yang tentunya ini apa ya harus betul-betul kita tahu juga mungkin karena di lingkungan kita entah keluarga mungkin teman sahabat tetangga ada beberapa yang mengalami penyakit diabetes. Nah, senang sekali di sini bersama Kang Ides kita akan mengupas mengenai diet diabetes mellitus. Nah, sebelum itu mungkin pembukanya diet diabetes mellitus atau dengan disebut penyakit DM ini sendiri yang sudah banyak terdengar juga di masyarakat. Dari medisnya sendiri seperti apa nih Kang nih untuk pengertian diet ini Iya. sendiri? Mm-mm. Jadi yang namanya diabetes mellitus itu masyarakat lebih mengenalnya adalah kencing manis. Nah, kencing manis ini lebih bahasanya kalau orang-orang dulu ketika dia kencing, lalu beberapa waktu atau beberapa saat kemudian itu air kencingnya itu dikerubutin oleh semut. Nah, kalau dulu kan belum ada pemeriksaan laboratorium. Jadi hal yang termudah gitu kan. Saya dulunya dapat ilmunya ini ya mohon maaf agak sedikit dalam tanda kutip agak sedikit ya eh, tidak enak gitu ya. Dulunya kan belum ada pemeriksaan laboratorium atau apa. Jadi orang kencing lalu di ya bahasanya dirasain, Oh gitu. dirasain. Nah, jadi kalau itu manis artinya dia punya penyakit kencing manis. Tetapi berkembangnya ilmu pengetahuan itu ditemukanlah diperiksalah hasil laboratorium di mana secara standarnya apabila gula darah puasa di atas 200, kalau antara 140 sampai 200 itu belum dikatakan diabetes, tapi dikatakan TGT, toleransi glukosa terganggu. Nah, jadi kesepakatan dari Perkeni dan Persadia, Persatuan Diabetes Mellitus Indonesia, bahwa apabila gula darahnya di atas 200, itu baru ditegakkanlah diagnosa diabetes. Nah, diabetes memiliki definisi yang berbeda-beda, tetapi yang jadi definisinya adalah garis besarnya adalah merupakan kumpulan gejala gitu. Gejalanya itu boleh dibilang 3P gitu ya, yang timbul pada seseorang yang mengalami kenaikan gula darah tinggi. Tadi yang dikatakan saya tadi adalah gula darahnya di atas 200. Di Kenapa terjadinya kenaikan gula darah akibat gangguan atau lebih dikenal lebih dipahami oleh masyarakat adalah kekurangan insulin. Jadi kalau dulu kita itu setiap kali makannya berapa, maka keluarlah insulin sesuai dengan jumlah makanannya. Jadi kalau orang makannya banyak, insulinnya keluarnya banyak. Orang makannya sedikit, keluar insulinnya sedikit. Itu dulu ketika orang tersebut belum punya atau belum didiagnosa punya kencing manis. Akan tetapi ketika orang tersebut makannya berlebih terus-menerus, ini mengakibatkan insulin yang tadinya dipaksa kerja keras karena faktor usia dan faktor-faktor lain mengakibatkan pengeluaran insulinnya ini tersendat. Jadi boleh dikatakan kalau dia dulu makannya 1 gelas nasi, maka ini pemisalan. Insulinnya keluarnya 1 gelas juga. Dia makan 2 gelas, insulinnya keluar 2 gelas. Tetapi karena kebutuhannya itu adalah 1 gelas, dia makannya terus-terusan 2, 3, sampai 4. Maka insulin waktu usia muda keluar 2, 3, dan 4 juga. Jadi seimbang. Tetapi kondisi ini dipaksakan sehingga terjadi pada suatu peristiwa karena faktor usia, dia makannya masih 4 atau 3 ya, 4 lah bahasanya, insulinnya keluar 1 karena faktor usia. Nah, yang satu ini dirubah makanan ditambah dengan insulin dirubah menjadi energi.
atau glukosa ya, dalam hal ini glukosa plus insulin dirubah menjadi energi. Tetapi yang tiga ini tidak bisa dirubah menjadi energi, mengakibatkan gula darah di peredaran darah, darah di dalam peredaran darah ini menumpuk gulanya karena tidak adanya insulin. Nah, ini menumpuk mengakibatkan adanya gangguan atau gejala tadi yang saya definisikan di atas. Gejalanya adalah 3P. Polidipsi, poliuri, polipagi. Nah, atau banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, Ya. ini. Jadi kalau orang punya gejala ini dan ditambah mungkin banyak makan, banyak minum, banyak kencing, tetapi berat badannya turun. Kan kalau orang, mohon maaf ya, RW genep gitu kan, bahasanya RW genep itu rewog gitu kan, pasti berat badannya naik terus. Tetapi pada orang yang gula darahnya tinggi, dia makannya banyak, tapi berat badannya turun. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah gejala-gejala lain yang memang akan muncul. Seperti ya berat badannya turun, lalu lemah, letih, lesu, 3L lah, leles gitu kan, linglung dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kenapa sih orang, sebenarnya ini bukan ranah saya ya, sebenarnya itu ranah medis. Cuma saya hanya menyampaikan bahwa bahasanya menjembatani bahasa medis ke bahasa yang mudah dipahami. Kenapa orang bisa poliuri atau banyak kencing? Karena ketika orang kalau ibu-ibu mungkin paham kondisi ini. Kalau ibu-ibu kan biasanya kalau nyimpen gula di toples. Kalau toplesnya terbuka, itu lambat laun kan gulanya menyerap air. Begitu juga dengan gula yang terlalu banyak di peredaran darah, itu menyerap air. Sehingga bahasa mudahnya itu ketika kita minum, ketika penderita diabetes minum, seharusnya air tersebut digunakan kaki, tangan, atau organ tubuh yang lain, ini malah diserap oleh gula yang berada di peredaran darah. Sehingga dia memberikan respon. Organ tubuh yang lainnya itu belum mendapatkan air. Akibatnya muncul gejala pertama, sering haus. Nah, dia minum banyak, tapi tetap diserap oleh gula. Nah, gula ini kan di dalam tubuh perlu juga dia keluar. Nah, dia menyerap air. Ketika gula ini menyerap air, dan seperti kita ketahui, kalau air itu kan masuknya ke ginjal, keluar melalui kencing. Nah, akibatnya ketika masuk ke ginjal, karena kita minumnya banyak, lalu gulanya banyak, sehingga ginjal yang seharusnya ginjal ini sebenarnya fungsinya menyaring vitamin dengan mineral. Tetapi pada orang yang gula darahnya tinggi, dia menyaring vitamin, mineral dengan gula. Akibatnya apa? Ginjal yang tadinya bahasanya Allah menciptakan ginjal itu hanya untuk menyaring vitamin mineral, ini ditambah bebannya menjadi 3. Kalau misalnya dia gula darahnya tinggi sehari, 2 hari, atau seminggu, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ketika dia berbulan-bulan, bertahun-tahun, akibatnya ginjalnya menjadi rusak. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh kita, halayak ramai. Orang yang punya kencing manis, pure ya, maksudnya tidak ada komplikasi, dia masih bisa melakukan aktivitas. Tetapi yang jadi permasalahan dari diabetes mellitus adalah meningkatnya resiko komplikasi. Bisa komplikasinya yang seringnya ke ginjal, ke jantung, ke mata, atau ke yang lainnya. Karena apa? Ketika gula terlalu banyak di peredaran darah, ini mengakibatkan darahnya menjadi kental. Akibatnya peredaran darahnya melambat. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita untuk supaya tidak sampai ke ranah diabetes dulu. Jadi kalau saya kan lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu kan.
Nah, sebenarnya kalau saya lebih mohon maaf karena saya beragama Islam, jadi saya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis gitu kan. Jadi kenapa orang bisa terkena diabetes itu saya pernah dulu saya berguru dengan Prof. Sri Hartina almarhum dan kebetulan dia punya apa ya bahasanya dia kan punya anak didiknya yang namanya Dokter Ardiarta. Nah, Dokter Ardiarta itu lebih mengutarakan bahwa sebenarnya diabetes ini merupakan penyakit degeneratif yang berawalnya dari sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik ini kenapa tiap orang berbeda-beda, tetapi yang pastinya ketika sindrom metabolik ini muncul adalah berat badan berlebih, obesitas dalam hal ini ya. Jadi kalau status gizi itu normal dulu, kelebihan berat badan atau overweight, baru obesitas. Nah, secara teorinya dia apabila dia overweight, apalagi sampai obesitas, ditambah dengan gen-gen penyakit dari orang tuanya, maka muncullah penyakit degeneratif tersebut. Jadi saya perlu memfokuskan orang terkena penyakit diabetes, ya kebanyakan, terutama diabetes tipe 2, karena terjadinya kelebihan berat badan. Jadi itu yang perlu kita waspadai. Kalau halal, toyib itu baik, mungkin ustadz-ustadz ataupun kebetulan di sini ada Ustadz Awal yang sedang memantau atau melihatnya. Jadi kalau Ustadz itu kan lebih banyak mengemukakan halal dan toyib. Tetapi ada yang mungkin perlu kita gembor-gemborkan atau perlu kita masyarakatkan, yaitu latus ripu tidak berlebih-lebihan. Nah, jadi kembali lagi supaya kita bahasanya Sesuai dengan makan yang porsi. kita konsumsi. Bagaimana, Pak? Iya, betul. Makan yang kita konsumsi ini sebanding dengan kebutuhan kita, gitu. Nah, jadi berlanjut ke diet diabetes mellitus itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya lebih mempermudahkan permasalahan bahwa sebenarnya di diabetes mellitus ini tidak ada istimewanya. Kenapa tidak ada istimewanya? Karena diabetes mellitus itu merupakan bagian dari penata laksanaan diabetes mellitus. Jadi saya perlu mengumumkan bahwa penata laksanaan diabetes mellitus ini ada 5. Yang pertama adalah edukasi atau penyuluhan lah bahasanya. Jadi kalau orang diabetes, keluarganya juga, kita bahasanya lebih berhusnudon kepada Allah. Apabila ada keluarga kita terkena diabetes, maka itu sebenarnya merupakan warning bahwa sebenarnya kita memiliki genetik untuk terkena diabetes tersebut. Beruntung bukan kita gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi punya genetiknya. Maka ketika orang tersebut keluarga kita terkena diabetes, maka seyogyanya kita bahasa Sundanya itu taki-taki atau siap-siap atau lebih waspada bahwa pengaturan makan yang kita konsumsi, kita praktekkan sehari-hari itu sebenarnya harus ya kembali lagi halal, toyib, dan latus ripu berkecukupan. Nah ini dengan kata lain gizi seimbang seperti itu. Nah kita mulai edukasi dulu yang pertama. Lalu yang keduanya diet yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah yang ketiganya adalah olahraga. Jadi olahraganya itu untuk diabetes mellitus ini mungkin tidak sama dengan kebanyakan olahraga orang lain. Jadi kalau orang lain olahraganya pertandingan gitu ya, seperti sepak bola, tenis, dalam hal ini tenis lapangan ya. Kalau tenis meja yang nggak begitu tenaganya tidak begitu terposir bila dibandingkan dengan tenis lapangan. Jadi olahraganya itu ada yang namanya bahasanya
terukur eh, atau ya terukur seperti itu. Nah, lalu yang keempatnya adalah obat. Dalam hal ini apakah obatnya itu oral atau insulin. Nah, baru yang Kuratif ya. terakhir. Yang terakhir ini bagaimana, Mbak? Iya. Tadi berarti pengobatan udah masuk ke kuratif ya, Iya, Kang ya. betul. Nah, baru yang terakhir ini adalah pemantauan gula darah secara mandiri. Itu. Jadi itulah pilar dari apa penata laksanaan di diabetes mellitus ini sendiri. Nah, kembali lagi bahwa sebenarnya saya lebih mengatakan ketika orang punya kencing manis ataupun belum terkena kencing manis dalam hal ini, orang tersebut perlu diet seimbang. Nah, diet seimbang ini kalau berdasarkan dari edukasi mengenai diet DM adalah yang namanya 3J. J Oh, itu jadwal, J kedua jumlah, J ketiganya jenis. Jadi saya ulangi kembali, J-nya itu jadwal, J ketiganya jumlah, J keduanya jumlah, J ketiganya jenis. Nah, untuk yang jadwal ini sama. Tadi kan saya sudah di awal mengatakan bahwa sebenarnya diet diabetes mellitus ini tidak ada bedanya dengan diet orang biasa, gitu kan. Nah, jadi untuk jadwal orang diabetes itu makannya tetap 3 kali, 3 kali. pagi, siang, dan sore. Ada yang mengatakan mungkin ya malam, tapi malam ini jangan terlalu malam. Malam. Berarti Atau nggak terlalu sebelum strict. maghrib lah, sebelum maghrib. Ada yang mengatakan 4 jam sebelum tidur. Nanti kita bahas kenapa 4 jam sebelum tidur. Nah, itu jadi, nah dengan jadwal 3 kali, dengan snack 2 kali. Untuk yang kalorinya di bawah 1.700 kalori. Jadi kalau orang misalnya makannya itu hasil perhitungan ahli gizi, misalnya, nah perhitungannya itu seperti apa gitu kan? Itu mungkin kompetensinya ahli gizi ya. Bisa ditanyakan ke puskesmas atau pelayanan kesehatan rumah sakit yang lain. Tapi saya memberikan suatu gambaran secara singkatnya. Kalau eh, orang itu menghitung kalorinya itu mudahnya seperti ini. Tinggi badan dikurangi 100 dikali 0,9. Maka itu berat badan ideal kan? Nah, berat badan ideal ini kalau laki-laki dikali 30, kalau wanita dikali 25 ditambah dengan persentase aktivitasnya. Nah, itu kalorinya yang harus dikonsumsi. Dan biasanya kisarannya kalau pengalaman saya ketika dulu konsultasi gizi, ya kalau sekarang sudah tidak konsultasi gizi, praktek di dokter gitu ya, praktek di dokter. Nah, wanita itu kisarannya kebutuhan kalorinya antara 1.500 sampai 1.700. Sedangkan pria atau laki-laki kisarannya 1.700 sampai 2.100. Nanti saya akan memberikan gambaran yang 1.500 kalori saja. Nah, itu dari jadwalnya dulu. Betul. Sedangkan jumlahnya, nah ini kalau jumlahnya kan masyarakat awam, mohon maaf, itu berapa sih kalau Masyarakat 1.500 kalori? Nah, ini sebenarnya ahli gizi yang punya kompetensi tersebut gitu kan. Jadi kalau dulu saya kalau 1.500 kalori, ini perhitungan saya ya, mungkin agak berbeda dengan ahli gizi yang lain gitu kan. Ahli gizi yang perhitungan saya kalau dia makan seorang wanita atau ibu-ibu menderita kencing manis lalu diberikan 1.500 kalori. Jadi mulai ke jumlah nasi pagi tersebut nasinya adalah 100 gram. Kalau dengan gelas itu 3/4 gelas. Gelasnya yang bagaimana? Gelas muk? Bukan. Bukan gelas muk yang gede gitu kan.
kalau lebih apa standarnya itulah standarnya gelas itu udah mulai apa? Udah mulai bergeser ya. Maksud saya mulai bergeser itu kalau orang tua dulu ngerti standar gelasnya itu seperti apa. Tapi anak-anak muda sekarang, kenapa saya mengatakan anak-anak muda? Dulu ketika saya pertama kali bekerja dan melakukan konsultasi gizi itu tahun 997 sampai tahun 2000 itu kisarannya saya sangat jarang sekali menemukan pasien yang 40 tahun. Rata-rata 50 tahun ke atas. Tapi Hmm. ketika 2000 ke sini, ya kalau 2000 ke atas lah, itu saya sering, bukan sering, adalah beberapa yang usianya itu 25, 27 gitu ya, 30. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya sebenarnya dia tuh mager, malas gerak, tetapi dia domisilinya di RW 6. Itu. Oh, Iya, iya. udah mager, Tapi domisilinya di RW 6 kalau enggak di RW 9. Seperti itu. Jadi bahasa mungkin ada di sini apa yang sedang menyaksikan RW 6, RW 9 itu apa gitu kan. Kalau bahasa Sundanya itu rewog gitu kan. Nah, itu kalau gitu apa nih bahasa Indonesianya? Eh, rakus. Gemuk. Rakus banyak makan tapi Ya, malas gerak itu sebenarnya. Nah, iya. itu yang saya khawatirkan sehingga muncullah eh, muncullah gejala sindrom metabolik gitu kan. Kalau saya lebih mengatakan kalau artis ya yang dulu ada 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya ada artis dia tuh berat badannya wah gede gitu kan temennya Ayu Ting Ting nggak usah disebutkan itu artisnya siapa. Nah, lalu Xiaomi mungkin. dia diet Iya. lalu mengatakan oh gula darah saya udah normal kembali. Nah sebenarnya kalau karena dia masih muda gitu ya karena dia masih muda, dia bisa gula darahnya normal kembali karena dia masih bahasanya belum menegakkan mungkin dokter ya, belum diagnosanya itu belum tegak diabetes mellitus. Tapi kalau sudah usianya udah katakanlah udah lanjut dan udah didiagnosa diabetes mellitus, mungkin dengan berat hati saya mengatakan bahwa diabetes mellitus ini tidak bisa sembuh, hanya bisa Iya. di manage atau di maintenance gitu kan. Nah, dengan kata lain, kita harus bahasanya mengatur pola makan penderita diabetes tersebut atau lebih dikenal dengan diabetesi. Nah, kebetulan sekarang itu tanggal 9, 3 hari lagi Indonesia ya maaf, bukan Indonesia, dunia memperingati yang namanya WDD, World Diabetes Days gitu Iya. kan. Atau Hari Diabetes Sedunia. Itu jatuhnya pada tanggal 12 itu. Nah, balik lagi ke pokok permasalahan ya. Jadi jumlahnya itu kalau dia didiagnosa maaf, ditentukan kalorinya 1.500, jadi paginya 100 gram, siangnya 150 gram, dan malamnya 100 gram nasi. Nah, untuk lauk pauknya itu seporsi saja, satu porsi. Nah, memang ini dulu ya bahasanya sebelum Kemenkes launching yang namanya isi piringku Kemenkes, ini Iya. membuat masyarakat kita itu bingung gitu. Kalau 1.500 kalori nasinya itu 100 gram, padahal udah apa? Udah ada takarannya, yaitu kalau nasi 100 gram 3/4 gelas. Oh, jadi Pak, ketika saya makan atau makan di luar, saya harus bawa-bawa gelas gitu kan. Nah, itu kan kesulitan yang eh, Terus kesulitan ya. yang ditemui ya, ditemui oleh
penderita diabetes pada awal-awal. Sebenarnya itu tidak, memang idealnya ditimbang 100 gram. Nah, ketika seorang penderita diabetes awal-awalnya ditimbang terlebih dahulu. Ketika nasi 100 gram itu ditimbang, lalu dimasukkan ke gelas. Berapa gelas? Nah, secara pengalaman saya 3/4 gelas. Ditimbang 150 gram. Berapa gelas? 1 gelas. Jadi untuk selanjutnya tidak harus ditimbang, ditakar, ditimbang. Tidak harus. Tapi gunakanlah alat ukur rumah tangga. Seperti gelas. Nah, Oh, ini juga masih nge-reject juga. Ya biasa kalau orang cari alasan yang lebih mudah kembali gitu kan. Bagaimana Pak? Jadi saya kalau misalnya ke undangan, saya harus bawa-bawa gelas, lalu ditakar gitu kan? Nggak seperti itu juga. Jadi kalau di rumah, edukasi atau pendidikannya adalah udah ditimbang, udah ditakar, masukkan gelas tersebut ke piring. Nah, piringnya itu Kemenkes kebetulan wah ini dekat ya. Nah, ini iya. piring Kemenkes udah meluncing yang namanya isi piringku Kemenkes atau piring gizi seimbang. Nah, jadi ketika memasukkan nasinya tersebut sebelah segini, 100 gram misalnya, itu dihitung suapannya. Dihitung suapannya. Misal, karena tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang bahasanya gehu gitu kan. Kalau gehu itu apa? Bukan gehu yang gorengan ya. Kalau bahasa Sunda Ada. kan tahu gede huap gitu kan. Kalau misalnya dia 100 gram itu gehunya makin gede gitu kan. Cuma 5 suap. Jadi ketika dia ke undangan, ke dia parasmanan atau ada acara-acara lain, Ya. masukkan nasinya ke piring sesuai keinginan dia lah, mau banyak mau enggak terserah gitu kan. Tapi ketika dimakan cukup 5 suap sesuai dengan yang di rumah seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang lauk pauk yang lain? Nah, ini bisa dilihat di sini. Misalnya ini 100 gram. Nah, kebetulan hasil Rikesdas hampir tiap 4 tahun atau 5 tahun sekali ya, kalau saya kalau mohon maaf kalau salah, hampir tiap tahun melakukan riset atau survei Iya. makanan. Itu selalu negara Indonesia itu kan negara agraris, tapi asupan sayurannya itu kurang. Jadi pemerintah melonsing isi piringku ini, jadi jumlah nasi harus sesuai dengan jumlah Sayur. sayuran harus sesuai dengan jumlah nasi. Jadi kalau nasinya itu telah ditentukan oleh ahli gizinya 100 gram, maka sayurannya 100 gram. Kalau nasinya 150 gram, sayurannya 150 gram. Nah, ini eh, ada beberapa pengalaman dari diabetesi. Paides, kalau nasinya itu 100 gram, sayurnya 100 gram. Itu mana dulu yang, itu kebanyakan dua-duanya gitu kan. Jadi keburukannya yang mana yang harus dikurangi terlebih dahulu. Nah, permasalahannya adalah sayuran ini eh, lebih bermanfaat bagi penderita kencing manis. Kenapa? Karena serat ini, sayuran ini sumber vitamin, mineral dengan serat. Di mana serat ini bermanfaat bagi penderita kencing manis dalam hal ini. Sebenarnya tidak hanya kencing manis saja. Untuk kasus-kasus yang lain juga, termasuk kasus hiperkolesterol atau hiperkolesterol atau hiperlipidemia atau lemaknya tinggi gitu kan. Termasuk juga yang punya hipertensi juga. Serat ini memiliki fungsi, kalau sayuran masuk ke dalam tubuh kita, itu dia ketika sampai ke lambung, sayuran ini kan bahasanya serat, sehingga diolah di lambungnya itu lama. Sehingga kalau orang mengkonsumsi seratnya cukup, maka dia tahan lapar lebih lama bila dibandingkan dengan
makan yang kurang serat. Nah, akhir-akhir Iya, ini mohon maaf, ini nggak disponsori dalam tanda kutip gitu ya. Yang minuman itu enggak gitu kan. Nah, kadang-kadang kan masyarakat kita iya, ini, Pak, Pak Idas, boleh nggak makan saya diganti dengan minuman itu gitu kan? Lalu saya suka bilang, Ibu, gula mm, darahnya berapa? Udah normal gitu kan. Lalu nanya lagi, Ibu begini, Ibu bisa tahan lapar nggak? Enggak, katanya tuh. Nah, jadi seringkali membandingkan serat ini dengan minuman tersebut, gitu kan? Nah, jadi kalau saya wawancara atau saya ngobrol dengan diabetesi, kalau ibu minum minuman itu dengan makan, ibu tahan laparnya eh, tahan lama. laparnya lama mana? Ya makan Pak Iya, Ides. Nah itulah. Jadi tidak bisa iya, membandingkan minuman tersebut. Saya nggak mau nyebut produknya nanti saya dimarahin sama orangnya, gitu kan? Nah jadi serat tersebut gitu. memberi massa di lambung lebih lama, sehingga dia bisa tahan lapar lebih lama. Betul. Ketika serat tersebut masuk ke usus, dia akan menghalangi proses penyerapan glukosa di usus. Dengan kata lain, bahasa medisnya atau bahasa gizinya itu makanan, beras, atau sumber karbohidrat yang lain kalau dicampur dengan serat, maka nilai indeks glikemiknya itu turun. Sehingga kalau orang makan serat, maka kenaikan gula darahnya itu nggak cepat gitu dalam 2 jam tersebut. Itu. Sehingga Oh, orang yang makan serat, gula darahnya itu naik tapi tidak terlalu tinggi, lalu bisa dipertahankan, turun lagi secara perlahan. Itu. Nah, jadi itu manfaat dari serat tersebut. Jadi kenapa pemerintah menggembor-gemborkan jumlah nasi sebanding dengan serat? Maaf, dengan cuma. sayuran. Nah, sedangkan protein hewani, dalam hal ini protein hewani dan protein nabatinya, ini mungkin kalau seorang diabetesi ketika ketika konsultasi gizi meminta leaflet yang namanya daftar penukar bahan makanan. Jadi daftar Oke. penukar bahan makanan ini sebagai variasi makan. Misalnya orang tersebut mengkonsumsi nasi 100 gram. Dia misalnya tidak harus makan nasi terus-terusan. Bisa dengan Iya. roti, bisa dengan jagung, bisa dengan ubi, ada dengan kentang, ada yang namanya penukarnya gitu kan. Kalau saya lebih pahamnya yang mungkin yang banyak dikonsumsi pengganti dari nasi gitu kan. Kalau nasi 100 gram itu diganti dengan roti itu 70 gram atau 3 lembar. Atau nasi tersebut diganti dengan ubi, nasi 100 gram diganti dengan ubi berarti 130 gram. Seperti itu, perlunya daftar penukar. Jadi seorang diabetes sih gak harus segalanya dilarang. Oh, makannya harus nasi, apalagi nasinya itu harus yang khusus, misalnya khusus nasi diabetes gitu kan. Gak harus sebenarnya. Nah, berdasarkan wawancara, kalau orang pertama kali mengkonsumsi nasi nasi khusus diabetes, katanya memang nasinya itu agak perak gitu, sehingga dia makannya itu nggak terlalu banyak, mengakibatkan apa? Ya gula darahnya nggak naik secara tinggi. Nah, akhir-akhir ini ada yang bahasanya seringkali eh, udah kalau dulu ya nasi diabetes. Lalu ada lagi sekarang itu nasi maaf, beras. Beras Oke. merah gitu kan. Lalu beras coklat, ada lagi beras hitam gitu kan. Nah, bagaimana Pak Ides? Apakah boleh atau enggak seperti itu? Kalau misalnya saya mengkonsumsi berasnya beras merah, apakah boleh lebih atau enggak? Nah, sebenarnya enggak seperti itu. Jadi tetap nasinya 100 gram, baik itu nasi putih, Pengganti. nasi merah, atau nasi coklat, atau nasi hitam. Hanya saja nilai indeks glikemiknya
nasi putih ini lebih tinggi. Lebih rendahnya lagi beras merah. Lebih rendahnya lagi beras merah dengan beras coklat hampir sama nilai indeks glikemiknya. Tapi beras hitam apa nilai indeks glikemiknya lebih rendah. Hanya saja dikarenakan beras merah, beras coklat atau beras hitam itu kan kulit arinya masih menempel. Kalau beras merah kan digiling. Kalau bahasa Sundanya itu diheler ya. Ketika diheler, maka kulit arinya itu hilang. Nah, berdasarkan ada beberapa penelitian mahasiswa terutama di IPB ya yang sering melakukan penelitian, itu kandungan B-nya, vitamin B-nya itu lebih rendah kalau beras putih dibandingkan dengan beras merah. Di mana justru vitamin B ini berguna bagi tubuh kita memperlancar proses metabolisme. Nah, lalu seratnya yang berkurang. Tadi saya sudah sebutkan manfaat dari serat itu sendiri. Nah, sedangkan untuk buah-buahan, nah seringkali kan orang, Paides, kalau saya nggak suka sayuran, kan Suka diganti dengan buah-buahan. Kan buah-buahan juga kan sumber vitamin yang mineral. Nah, ini sebenarnya tidak bisa juga. Yang perlu diwaspadai, meskipun ini sumber karbohidrat banyaknya glukosa. Tapi kalau buah-buahan ini banyaknya fruktosa. Tetapi ketika dipecah di dalam tubuh juga, fruktosa ini nanti tetap saja menjadi glukosa juga. Seperti itu. Nah, baru jumlahnya. Jadi jumlahnya kalau ini tadi saya baru bahas mengenai daftar penukar dari sumber karbohidrat. Sedangkan sayuran itu kalau di daftar penukarnya terbagi menjadi 3. Ada sayuran A, sayuran B, ada sayuran C. Nah, sayuran A ini yang mungkin kalau untuk diabetes mellitus kalorinya diabaikan. Jadi kalau penderita diabetes mellitus itu RW 6 gitu kan, makan dengan nasi 100 gram ini masih kurang, lalu ditambah lagi dengan sayuran 100 gram, masih kurang juga, masih lapar juga. Perbanyaklah sayuran A. Sayuran A itu yang mudah saya ingat adalah tomat. Lalu selain tomat, labu siam yang kecil. Labu siam yang kecil itu ada daftarnya. Nah, di luar itu biasanya termasuk sayuran B atau sayuran C. Sayuran B itu sayuran C itu ya seperti seperti wortel, kangkung, bayam dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya seorang penderita diabetes mellitus, nasi 100 gram masih kurang, tidak boleh ditambah nasinya. Karena itu sudah ditakar. Perbanyaklah sayurannya, terutama sayuran A. Nah, sedangkan untuk buah-buahan, biasanya satu penukarnya itu kalau pisang 50 gram, kalau pepaya 100 gram, ada di daftar penukarnya. Nah, itu. Lalu kita kalau ke J kedua kan tadi jumlah. J ketiga adalah jenisnya. Nah, untuk penderita kencing manis atau diabetesi, jenisnya itu dengan kata lain tidak usah makanannya itu dibedakan dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau misalnya anggota keluarga yang lain, misalnya bapak diabetes mellitus, yang masak kan ibunya ternyata masak sayur sop atau masak sayur kacang merah atau sayur kacang beureum ya. Sayur sopnya itu tidak pakai MSG, pecin lah kalau bahasa kitanya ya, monosodium glutamat. Tapi sebagai bumbunya itu ditambahkan gula. Nah, lah, Paides kalau gula kan gak boleh bagi penderita kencing manis, betul. Tetapi gula yang tidak boleh adalah gula yang sifatnya tunggal bagi penderita kencing manis tersebut. Dan itu merupakan bahan pokok. Kalau gula pasir atau gula merah atau gula merah, gula Jawa ya, atau gula yang lainnya juga, gula semut,
Kalau fungsinya sebagai bumbu masih diperbolehkan itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu masak keluarganya sayur sop, bumbunya pakai gula pasir, silakan bapaknya yang penderita kencing manis mengkonsumsi sayuran tersebut. Tapi kalau bahan makanannya itu sebagai bahan pokok, gulanya tersebut sebagai bahan pokok, itu jelas harus dihindari. Jadi kalau misalnya teh manis kalau nggak ada gulanya bukan teh manis, tapi teh tawar gitu kan. Kalau misalnya apa eh, cake atau kue, kalau tidak ada gula nggak manis, itu seperti itu. Nah, jadi makanan yang harus dihindari dari gula tersebut adalah sebagai bahan pokoknya. Seperti itu, Mbak. Betul. Kebetulan belum ada pertanyaan. Kita lanjut saja. Jadi, kembali lagi bahwa untuk jenis bahan makanannya itu gula hanya boleh fungsinya sebagai bumbu. Dan kalau tidak salah itu WHO masih memperbolehkan seorang diabetesi mengkonsumsi gula itu 10 sampai 15% dari jumlah karbohidratnya. Jadi bukan dari jumlah kalori ya. Kalau jumlah kalori kan 1.500, 10%-nya itu 150 lalu dibagi dengan 4 ya. Karena kenapa dibagi 4? Karena karbohidrat itu mensuplai kalori itu 4. Kalau lemak mensuplai kalorinya itu 9 gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa fungsi dari pengaturan diabetes mellitus itu kembali lagi 3J gitu. J-nya pertama adalah jadwal, jumlah, dan jenis. Seperti itu. Iya. Oke, luar biasa. Masya Allah. Dikumpas begitu dalam juga ini terkait diabetes mellitus, apalagi terkait dietnya ya, tentuiners dan pemirsa di rumah. Jadi tadi mungkin sedikit diulas juga bahwa penyakit diabetes ini sendiri adalah apa ya? Diulik-uliknya tuh ketidaksesuaian antara jumlah gula yang ada di dalam tubuh dengan jumlah insulin, dan itu pun faktornya banyak ya, bisa juga dari keturunan, dari pola makan, dari pola hidup yang tidak sehat, sehingga beberapa fungsi di dalam tubuh kita tuh malfungsi ya, tidak berfungsi. Betul. Terus juga Iya. tadi disebut apa ya? Salah satu ciri-cirinya tuh 3P ya, poliuri, polidipsi, dan satu lagi poli apa tuh, Kang? Polifagi. Polifagi. Ih, Jadi oke, poliuri betul. Banyak bahasanya yang kencing, lebih dikenal masyarakat ya, banyak banyak minum, kencing, banyak makan, banyak banyak kencing. Seperti itu. oke. Nah, itu jadi salah satu apa ya, rambu-rambu yang patut kita waspadai juga ketika mungkin entah itu diri kita, amit-amit ya, ataupun mungkin orang-orang terdekat kita, itu segera juga diperiksakan ke pasienkes. Dan juga tadi dikatakan sama Kang Ides nih, ketika kita mengetahui bahwa orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita punya ada riwayat penyakit DM, mah itu juga jadi rambu-rambu untuk diri kita bahwa kita pun harus sering cek gula darah, atur pola makan, dan lain-lain. Terus tadi 3J, wah itu gampang diingat ya, harusnya tuh jumlah makannya, jadwal makannya Betul. dulu ya Kang ya. Jadwal makannya Jadwal harus, makan. jadwal makannya berarti pagi, siang, sore, kalaupun malam diusahakan sebelum maghrib atau tidak mendekati waktu tidur ya Kang ya. Iya Terus betul. juga jumlahnya tadi sudah cukup jelas juga dan rinci ya, berapa gram, dan lebih dipermudah lagi pakai apa ya, pengandaian gitu. Jadi kayak misalnya di gelas kah, atau mungkin berapa sendok kah kita biasa makan. Terus juga dari jenis ya, dari jenis juga tadi sudah banyak dikupas tuntas, apalagi tadi terkait apa ya, pengganti ya karbohidrat, mungkin tidak hanya dari nasi saja, tapi juga bisa dari kentang, bisa dari roti, dan lain-lain. Wah, terima kasih banyak Kang Ide, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sore Iya. hari ini bersama Nis. Ini aku sebagai apa ya,
calon tenaga kesehatan juga nih. Banyak banget ilmunya yang diberikan. Terima kasih Kang. Doain semoga aku cepat lulus. Sebentar Amin, lagi, amin, amin. Iya, lagi nyusun ceritanya. iya. Ya. Jadi mungkin saya sedikit menambahkannya tadi kenapa kita yang makan malam itu 4 jam sebelum tidur. Nah, Oke, Bu. sebenarnya saya baru sekitar ya 3 minggu atau 1 bulan yang lalu saya bahasanya mendengar ceramah dari Ustadz Aam Amiruddin bahwa ketika hadisnya itu mengatakan ketika beliau sangat sangat apa sangat jelas hadisnya itu turun ketika sahabat Nabi menjelang sholat maghrib. Nah, makan dulu atau sholat dulu. Nah, beliau menyarankan makan dulu, gitu kan? Jadi apabila ada sholat maghrib, makan dulu. Kenapa sih? Padahal kan apa? Setelah sholat maghrib kan banyak waktunya kan, banyak waktu luangnya gitu kan. Tetapi pada hadis tersebut, apabila kita dihadapkan makanannya sudah tersedia dan berkumandang adzan maghrib, kebetulan sangat spesifik sekali, kita makan dulu. Nah, hal ini eh, lebih apa, keilmuan gizi saya muncul. Oh, pantesan. Kenapa kalau makan malam itu 4 jam sebelum tidur? Nah, ini terkupas kembali karena karbohidrat, karbohidrat dengan protein ada beberapa literatur yang mengatakan masa metabolisme karbohidrat dengan protein itu 4 jam. Kalau Oh, lemak ada yang mengatakan 9 sampai 10 jam. Nah, makanya kalau makan malam itu diusahakan tidak terlalu banyak mengkonsumsi lemak, tetapi cukup karbohidrat dengan proteinnya, dan itu pun 4 jam sebelum tidur. Jadi kalau maghrib kan itu sekitar jam 6 kan, jam iya. 6. Makanya ditarik sebelum maghrib kan, makanan sudah Hmm, tersedia. Jadi sebelum jam 6 kita makan dulu, 4 jam ke depan adalah jam 10. Sedangkan kita kan biasanya tidurnya itu jam 9 atau jam 10. Jadi ketika makan, bahasanya makannya itu setengah 6, maka karbohidrat dalam hal ini nasi, lalu kalau proteinnya adalah lauk pauknya, ini akan habis sekitar jam 9, jam 10. Jadi ketika kita akan tidur, tubuh hmm, kita ini seluruhnya istirahat. Kan istirahat. jarang apa, Ada kalau anak waktu muda ya. Kalau anak muda justru makannya itu malam lalu nasi goreng. Nah, ini mengakibatkan apa? Apalagi mie gitu kan, dalam tanda kutip mie instan gitu kan. Padahal malam-malam gitu kan. Organ tubuh yang ya, lain betul. sudah istirahat, sedangkan pencernaan Tidak pencernaan belum bekerja bekerja lebih ya. keras lagi. Nah, muncullah ya ini memang belum ada penelitiannya sih. Muncullah kasus-kasus penyakit yang lain. Misalnya kolesterolnya tinggi, gula darahnya gula darahnya menjadi lebih cepat tinggi atau lebih cepat muncul sindrom metabolik tersebut gitu. Jadi kembali lagi saya mengingatkan bahwa sebenarnya apabila kita pingin sehat, lalu berat badan kita bahasanya tidak terlalu overweight atau tidak berlebih, apalagi amit-amit gitu ya, jangan sampai obesitas, makan malamnya itu adalah 4 jam sebelum tidur. Dan itu sudah kenapa di surat Al-Maidah, saya lupa lagi ayat 3 ayat 4 lah, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Sebenarnya mulai dari makan, bangun tidur, dan lain sebagainya sudah diatur seperti itu. Dari Iya, bangun sampai tidur lagi ya, Kang ya sudah iya diatur. betul. Masya Allah sekali. Jadi apa yang memang diatur di kitab suci Al-Quran pun berkaitan juga dengan beberapa penelitian-penelitian ilmuwan-ilmuwan yang memang dilihat dari kacamata ilmu, keilmuan medis dan lain-lain, ternyata memang ada hubungannya dan itu memang sudah diatur di dalam Quran juga sudah dikasih pertanda bagi Iya orang-orang yang memang betul. mau katanya ya Kang ya. Waduh, Betul. Masya Allah Kang. Iya.
banyak sore hari ini karena mungkin sebentar lagi juga berkumandang azan maghrib ya Kang ya. Sepertinya harus kita sudahi dulu ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nanti kita sambung di lain waktu bersama Kang Indes ya. Senang sekali. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung tatap muka ya Kang ya. Iya, mungkin saya sedikit statement ya. Kalau misalnya Closing set. kebetulan di sini ada yang bertanya atau ingin mengetahui secara apa, secara dalam mengenai ilmu gizi, bisa subscribe di, nah ini nih, nah di sini. Oke. Jadi Oke. ini channel YouTube saya Gizi Des. Di situ mengupas bagaimana pola makan dengan penyakit-penyakitnya yang lain. Iya, terima Siap kasih. Kang. Mari. Siap, terima kasih banyak nih Tentuniners dan juga para penonton boleh tadi langsung dicek ke Instagram dan juga YouTube ya Kang ya, terlebih di kanal Betul. YouTube-nya membahas banyak sekali informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Terima kasih juga nih buat para pendengar dan juga para penonton yang sudah setia mendengarkan dan juga ikut apa ya menghangatkan suasana perbincangan kita di sore hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi diri kita yang mendengarkan dan juga untuk orang-orang terdekat kita. Terima kasih Kang sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.